Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brendo Special Event penyampaian visi misi dari paslon nomor urut 2 Pak Rohidin dan juga Ibu Mereani yang diwakili oleh Ketua Tim Pemenangan Bapak Sumardi. Ya, Kita sudah ada di segmen 4 nih Bapak. Ya. Kita move ke segmen pendidikan yang awalnya tadi sudah di-spill sebenarnya secara naratif kita akan bedah. Apa permasalahan paling fundamental berkaitan dengan pendidikan yang ada di Provinsi Bengkulu? Ya, masalah pendidikan saya kira di Provinsi Bengkulu ini secara fisik gedung bangunan itu saya kira sudah dianggap mumpuni ya. Tinggal lagi bagaimana kita menyesuaikan dengan kurikulum sekarang, kurikulum Merdeka yang sekarang ini mulai dari TK sampai ke perguruan tinggi. Nah, apakah semua tenaga mengajar itu sudah memahami mengenai konsep kurikulum Merdeka? Itu yang paling pokok. Nah, kita ingin menyampaikan bahwa ini kita tingkatkan kualitas daripada guru yang memahami mengenai kualitas yang namanya konsep kurikulum Merdeka. Artinya sekarang gini, yang pada level TK sampai SMA itu pada level hafalan dan memahami dulu. Ya, memahami dulu. Baru di tingkatnya, baru dia sudah pada tingkat kesulitan masalah riset dan mengevaluasi dan mencerna apa sebenarnya yang dipelajari itu. Nah, ini yang sekarang ini kita mulai dari Dewan Gurunya dulu. Ya. Nah, nanti ini tugas kita untuk gubernur ini kan SMK, SMA dan sekolah kejuruan lainnya. Ini yang Dewan Gurunya nanti pada suatu saat nanti akan kita programkan sedemikian rupa supaya peningkatan kualitas guru yang memahami mengenai setiap jenjang tiap angku mata pelajaran. Disesuaikan dengan kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang mereka sudah Gen Z. Yang Gen Z ini terkadang mata pencariannya tidak mesti harus berjemur di matahari kan. Tapi mereka sudah mengikuti digitalisasi, apalagi sekarang sudah ada ChatGPT. Semuanya sudah kekinian semua. Dan ini gubernur sudah programkan semua. Maka saya bilang ada birokrasi, ada Gen Z, ada hilirisasi. Dia ini seiring ini. Dan peningkatan mutu kualitas pendidikan. Ya, pendidikan kita sebenarnya ada level 1, level 2, level 3, level 4, level 6 cara berpikirnya. Level 1 hafalan saja sifatnya. Baru level kedua ini baru kita tingkat memahami. Baru dia sudah menganalisa, baru keempat baru menerapkan. Sampai terakhir dia ini bisa memikir merubah substansi yang ada menjadi substansi baru. Itu cara berpikir. Nah, ini yang harus kita menyesuaikan. Didorong supaya ada pada tingkat yang ke-6 ini Bapak. Yang pada ke-6 ini. Nah, semua level pendidikan harusnya sudah begitu. Tidak lagi kita hafalan dari kita ini coba bayangkan antara SMA dengan S1 apa bedanya? Hanya tingkat kesulitan aja kan beda kan? Ya, nah, bukan sinergi cara berpikir, bukan kolaborasi cara berpikirnya. Nah, ini yang sekarang ini kita buka sedemikian rupa agar setiap Gen Z yang akan datang dia bisa mengatasi dan mencari solusi setiap kesulitan yang ada. Buat kesulitan zaman saya masih kecil, SMA dengan kuliah beda dengan kesulitan pada zaman sekarang ini. Nah, dia ketika terbentur pada satu sisi masih ada pintu lain. Ada 99 pintu lain untuk mencari solusi agar pekerjaan atau kehidupannya itu bisa selaras, bisa sejahtera. Intinya kita tadi Bengkulu hebat dan sejahtera. Dan kita tidak mau ketinggalan dengan negara-negara asing. Satu isu yang sering sekali ini biasanya disemprotkan kepada pemerintah pusat biasanya, Pak, berkaitan dengan kesejahteraan daripada tenaga pengajarnya atau gurunya. Nah, dalam hal ini bagaimana nantinya ketika Bapak Rohidin dan Ibu Mereani terpilih, apa peran pemerintah daerah untuk mensejahterakan para bukankah itu sudah terbaca dengan Bapak Presiden Prabowo? Bapak Presiden Prabowo akan meningkatkan kesejahteraan guru 1 bulan tambahan guru itu 2 juta. Ya. Dan itu nanti kita akan menunggu apakah dana 2 juta itu ditransfer langsung menambah APBD yang ada atau dia sudah menambah kepada BOS, ya, biaya operasional pendidikan sekolah
sebagaimana sudah ada sekarang ini. Bisa saja nanti dia terakumulasi. Pertama, itu untuk gaji guru sudah terakumulasi di bosnya, kemudian untuk biaya makan gratis atau makan bergizi yang disediakan program pemerintah mulai tahun 2025 akan datang sudah tergabung di sana. Ya, ini kita akan lihat. Kalau ternyata nanti tidak, berarti kita akan format baru mengenai APBD itu. Oke, berarti tapi kita tegas bahwa tetap akan mewujudkan apa yang sudah kita bicarakan. Sehingga di akhir jabatan beliau nanti dari timeline akan kita lihat yang mana yang belum selesai seperti yang sudah. Sehingga harus perlu dianalisa lebih lanjut. Makanya saya bilang tadi, kebijakan ke depan ya Bapak. dia akan sinergi ini. Ada namanya birokrasi, ada Gen Z, dan ada hilirisasi. Oke. Itu ya. Hal paling fundamental. Oke, semakin menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, kita akan lanjutkan di segmen. Oke. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.